Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di malam hari ini. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa bersama-sama mengambil faedah, mengambil manfaat dari pertemuan yang singkat untuk memperbaiki apa yang menjadi rukun dalam salat kita, yaitu memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah dengan sebuah tema atau sebuah konsep unboxing. Unboxing atau membuka dengan rinci kan, menjabarkan juga bisa, memberikan pengertian secara dalam tajwid di surah Al-Fatihah. Nah, insya Allah mudah-mudahan dari situ nantinya akan menjadi wasilah bisa kita perbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita sehingga bisa menjadi bertambah nilai salat kita, menjadi lebih khusyuk, menjadi lebih diterima dengan penerimaan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari sama-sama ini etos kerjanya justru ini ya ngerjain apa ini. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiga wajhillahi wa maddatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu, abang dan kakak sekalian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut kepada pembahasan materi, izin saya menyapa salam hormat dari kami pengajar di Mishkatul Quran, Rumah Quran yang merupakan rintisan pesantren masyarakat Sumatera Utara yang saat ini terletak di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang mana ada dua programnya yaitu offline dan online. Offline alhamdulillah sudah 32 santrinya, untuk yang online sudah banyak tersebar, bahkan sudah ada yang menjadi guru di binaan-binaan Qur'annya juga, murid-muridnya. Alhamdulillah juga malam hari ini merupakan kelas online yang kita buka, dan di sini saya lihat ada beberapa yang sudah lama ikut dengan kita, ikut belajar bersama dengan kita, juga ada yang baru muncul, nama-nama yang masih baru. Alhamdulillah, semoga semakin bermanfaat kitanya ini, semoga semakin menyebar ilmu Al-Quran, semakin banyak yang tercerahkan, semakin banyak yang terperbaiki islah bacaan surah Al-Fatihahnya, sehingga nanti bisa menjadi amal jariah bagi diri kita, guru-guru kita, sampai kepada para imam, bisa menjadi amal jariah. Nanti juga mudah-mudahan dari sini akan muncul Bapak atau dan Ibu sekalian yang bersedia untuk juga mengajarkan kembali minimal di ranah keluarganya. Terlebih nanti mungkin kepada santri-santrinya atau kepada murid-muridnya. Izin saya untuk menyapa para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, abang kakak sekalian, dengan sapaan penuh dengan hormat dan doa. Assalamualaikum. Dan izin saya juga ingin tahu asalnya dari mana semua. Coba saya berikan waktu 2 menit. Nah, saya berikan waktu 2 menit. Bisalah kiranya untuk diketikkan nama beserta domisilinya dari mana. Saya mau tahu siapa yang paling jauh nih di antara kita lokasinya. Apakah ada yang di Kalimantan, atau ada yang di Sulawesi, atau ada yang di Aceh, atau ada yang di Medan, atau ada yang di Deli Serdang seperti saya.
Silakan diketik di kolom komentar atau kolom obrolan nama beserta domisili. Nah, siapa yang pertama? Nama dan domisilinya dari mana? Ibu Andini Pamulang, Tangerang Selatan, Masya Allah. Daerah Jakarta ya. Bapak Adi Karya Bandung, dari Bandung, Masya Allah. Dari Bogor, Ibu Fida dari Bogor, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang lain silakan. Saya ada waktu 1 menit untuk mengetikkan nama dan domisili asalnya dari mana. Ibu Hasna, Sulawesi Selatan, Sulsel, Sulawesi Selatan. Kemudian Bapak Abraham Difai dari Medan. Medan di mananya Bapak? Banten. Oh, daerah Banten. Bapak AI dari Jakarta Selatan, Jaksel ya. Ummu Sidik dari Sulawesi Tenggara, Palu, Masya Allah. Lanjut. Siapa lagi kira yang belum? Silakan di Kecamatan Polonia Medan. Oh, Polonia. Masya Allah. Orang tua saya di Medan Johor. Nah, alhamdulillah sudah pada nulis semua di kolom komentar. Kemudian selanjutnya saya juga izin minta Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan sedikit alasan kenapa kok ingin ikut majelis atau kegiatan malam hari ini yang bertemakan unboxing surah Al-Fatihah. Apakah ada keinginan khusus? Mohon untuk disampaikan kira-kira di kolom komentar. Dan ingin mendapatkan apa? Ini. Jadi ciri khas majelis kita itu di awal kita harus tahu dulu yang hadir atau di antara kita ini sebenarnya yang ikut ini ingin mendapatkan apa, supaya kita bisa mengakomodir, minimal tidak semua, sebagian kita akomodir. Silakan coba ingin mendapatkan apa dari majelis kita. Silakan. Ingin mendapatkan sanad kah? Ingin mendapatkan bacaan Al-Fatihah yang tartil kah? Karena Al-Fatihah dibaca setiap sholat. Nah, ini alasan dari Bu Lena, karena Al-Fatihah dibaca setiap sholat. Berarti ingin bacaan Al-Fatihahnya fasih ya, tartil ya. Ingin memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Yang lain dari majelis kita malam hari ini unboxing tajwid Al-Fatihah, ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan apa kira-kira? Apakah ada yang ingin mendapatkan sanad, ingin mendapatkan ijazah, atau ingin mendapatkan kesempatan mengajar, ingin mendapatkan derajat yang lebih tinggi atau apa? Nah, silakan coba disampaikan. Kemudian sambil menunggu juga, coba juga diketik di kolom komentar atau kolom chat satu pertanyaan yang mungkin muncul di dalam benak Bapak atau Ibu sekalian, kira-kira terkait majelis atau pertemuan kita malam hari ini. Satu pertanyaan yang mungkin nanti tidak bisa langsung dijawab, kita akan sampaikan nanti di materi.
ingin mendapatkan bacaan yang baik, nah, kalau bisa bersanad, sebab Al-Fatihah penting sekali, apalagi rumah saya pas di sebelah masjid dan saya sering dipaksa menjadi imam oleh jamaah dan pengurus masjidnya. Insya Allah. Ini Bapak yang dari Medan Polonia ya. Nah, Medan Polonia, masjid apa itu Pak? Saya sepertinya beberapa masjid pernah di Medan Polonia. Insya Allah, Pak Ibrahim. Ingin menyempurnakan bacaan Al-Fatihah agar sholatnya semakin sempurna. Masya Allah. Ingin tahu hukum bacaan per hurufnya. Masya Allah. Kita juga sudah bekali dengan modul ya. Di modul itu cukup lengkap. Huruf per huruf dibahas di situ. Dan itu nanti akan juga kita bahas. Masjid Al-Hidayah. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Semoga nanti saya bisa berkunjung ke sana ya. Kita bisa belajar bareng di sana. Yang khusus di daerah Sumatera. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terus kira-kira pertanyaan dari masing-masing satu peserta silakan disampaikan di awal. Nah, ini juga kelebihan dari majelis kita. Kita biasanya mengasih kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan di awal. Nah, ini manhaj atau metode dari guru kami. Supaya apa? Supaya lebih terarah dan lebih menjawab dari pertemuan kita, dari bergabungnya Bapak dan Ibu di dalam grup itu sebenarnya ingin mengetahui hal apa motifnya, apa tujuan atau pertanyaan mungkin yang ada bisa dikeluarkan seperti itu. Nah, ingin menyempurnakan bacaan Al-Fatihah dan bersanad, Masya Allah. Nah, insya Allah, barakallahu fikum, alhamdulillah. Dan saya rasa setiap dari kita, siapapun kita, untuk mendapatkan sanad ini adalah hal yang sangat mudah ya, mudah, tidak sulit untuk mendapatkannya. Nah, untuk mendapatkan bacaan Al-Fatihah yang fasih, yang tartil juga adalah hal yang mudah, tidak sulit untuk mendapatkan bacaan yang tartil seperti itu. Nah, ini juga Ustaz, apa kiatnya agar tidak terjadi kebosanan dalam menuntut ilmu? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Insya Allah, kalau kita mencintai sesuatu dan motif cintanya karena Allah, maka tidak akan bosan. Kita akan senang berlama-lama dengan apa yang kita cintai. Nah, maka cintailah ilmu supaya kita senang bersama dengan ilmu. Barakallahu fikum. Nah, bismillah kita mulai majelis kita. Semoga apa yang nanti saya jelaskan, apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi wasilah kita memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Dan nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat, di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita bahas. Kita akan ada forum diskusi lagi setelah ini, setelah pemaparan dari saya insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu, kemudian mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, bismillah kita mulai. Saya izin untuk nge-share, membagikan layar ya. Nah, saya unboxing tajwid surah Al-Fatihah. Unboxing tajwid surah Al-Fatihah. Nah, yang akan kita bahas dari judul ini, dari pertemuan kita ini, yaitu berkaitan tentang apa itu tajwid, kemudian pembagian ilmu tajwid, kemudian kenapa harus surah Al-Fatihah, kemudian tajwid dalam surah Al-Fatihah ayat per ayatnya, kemudian makharijul huruf dan sifatul hurufnya bagaimana. Nah, inilah materi yang akan kita bahas. Jadi ini merupakan materi yang sangat sederhana, tidak sulit kan, tidak butuh berpikir yang keras. Nah, materi ini insya Allah sangat mudah untuk kita pahami, dan saya juga sudah bekali dengan modul yang bisa dibaca dan bisa disebarkan kemana saja. Silakan, mau disampaikan kepada saudaranya, temannya, atau kepada keluarganya, silakan. Mau dicetak juga boleh. Nah,
Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu tajwid. Nah, tajwid. Nah, tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Tata cara membaca Al-Quran. Nah, yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Berarti membaca Al-Quran ini ada tata caranya, ada kaidahnya, dan kaidah tersebut sudah ditetapkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa melafalkan setiap huruf Al-Quran itu sesuai dengan tempat keluarnya, yaitu disebut dengan makharijul huruf. Dan kita bisa memberikan hak dari setiap huruf, yaitu sifatul huruf. Dan kita mampu menerapkan hukum-hukum bacaan seperti panjang dan pendek, kemudian harokat dengan jelas, kemudian nun mati atau nun sukun dan tanwin, kemudian hukum min, hukum idgham, ikhfa, izhar, qalqalah, waqaf, dan ibtidah. Kita bisa menerapkan itu. Nah, inilah yang disebut dengan bacaan yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Sebelumnya, jauh sebelum daripada kita itu mengenal Al-Quran atau belajar Al-Quran, ilmu tajwid ini sudah ada. Ilmu tajwid ini sudah ada. Dan ilmu tajwid ini sudah dipakai. Dari kapan? Dari zaman yang Nabi Muhammad menerima Al-Quran, di saat itu juga ilmu tajwid sudah dipakai. Nah, meskipun di saat itu belum ada kitabnya, belum ada penulisan di bukunya. Nah, tapi membacanya sudah dengan tajwid. Dan dengan tajwid juga Al-Quran itu diturunkan. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, maka kita tidak sesuai dengan cara bacanya Rasulullah. Nah, secara sederhana, tajwid itu juga memastikan bahwa Al-Quran itu kita baca dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil yaitu perlahan, jelas, kemudian indah. Setiap hurufnya dibaca jelas. Nah, tartil ini juga merupakan perintah. Warattilil Qur'ana tartila. Di situ ada perintah tartilkanlah bacaan. Nah, berarti kalau ada perintah berarti wajib. Berarti wajib untuk membaca dengan tartil. Supaya apa? Supaya ayat-ayatnya terpelihara dan tidak ada kesalahan dalam pengucapannya. Nah, seperti itu. Terkhusus di surah Al-Fatihah. Nah, kemudian kalau kita lihat dari asal katanya, tajwid berasal dari bahasa Arab pastinya. Dari kata kerja jawwada. Jawwada, dan kata ini memiliki arti memperbaiki atau memperindah atau memperbagus atau melakukan sesuatu dengan baik dan dengan sempurna. Ini jawwada. Nah, masdarnya atau kata verbalnya yaitu tajwidan. Jadinya tajwid. Secara harfiah berarti pembaikan atau perbaikan. Nah, jadi perbuatan yang menjadikan baik atau menyempurnakan. Nah, ini perbuatan dia sudah. Nah, maka ketika kita mempelajari ilmu tajwid, sejatinya kita sedang memperbaiki cara membaca Al-Quran kita. Jadi unboxing tajwid surah Al-Fatihah yaitu membuka atau mengunboxing bagaimana cara memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu yang malam hari ini terkumpul di majelis Zoom, alhamdulillah kita beruntung malam hari ini. Dari sekian ribu, bahkan ratusan ribu, jutaan ribu, miliaran ribu orang di luar sana yang setiap harinya membaca surah Al-Fatihah. Allah pilih kita malam hari ini untuk bisa memahami bagaimana tajwid dari surah Al-Fatihah. Bayangkan, setidaknya 17 kali kita baca surah Al-Fatihah dalam sehari semalam di sholat wajib kita. Kalau di situ ada kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihahnya, bagaimana nilai sholat kita? Nah, inilah yang menjadikan seharusnya kita tuh semangat untuk terus memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, pembagian ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu kalau kita bagi secara garis besar, dia dibagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama berdasarkan hukum bacaan atau ahkam tilawah. Ahkam tilawah atau hukum bacaan. Nah, hukum bacaan di sini meliputi tentang hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, hukum mim dan nun yang bertasydid seperti itu. Nah, inilah nanti yang akan banyak kita bahas, yaitu berkaitan dengan ahkam tilawah, hukum-hukum bacaan. Nah, kemudian hukum lam ta'arif, hukum mat, nah yang ada di dalam surah Al-Fatihah sampai bawah. Kemudian yang kedua, ilmu tajwid berkaitan dengan sifatul huruf. Nah, sifatul huruf yaitu diantaranya seperti hamas jahar. Huruf itu memiliki sifat hamas atau jahar. Kemudian huruf itu memiliki sifat syiddah, rokhwah atau tawasud. Kemudian huruf itu memiliki sifat itbaq atau infitah. Nah, ini juga nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan makharijul huruf, yaitu pembagian tempat-tempat huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Masing-masing huruf memiliki tempatnya sendiri. Nah, kalau kita lihat ada 5 pembagian utamanya. Yang pertama disebut jauf, yang kedua al-haq, yang ketiga lisan, asyafatain dan khoisyum. Nah, huruf-hurufnya sudah ada saya sampaikan di dalam modul seperti itu. Dan ini juga nanti akan kita praktekkan. Juga akan kita sampaikan kalau misalnya mengucapkan bismillah, huruf ba itu ada di mana tempatnya. Kemudian apa sifatnya. Nah, ini yang kita sempurnakan. Nah, Masya Allah. Dan inilah yang disebut dengan unboxing itu tadi, membongkar ya kan, secara detail. Kemudian yang keempat, ilmu tajwid juga berkaitan dengan wakaf dan ibtidah. Nah, ini dia. Ada yang menyampaikan wakaf dan ibtidah ini merupakan bab khusus, tidak termasuk di dalam ilmu tajwid. Tapi juga ada yang menyampaikan bahwasanya wakaf dan ibtidah ini masuk ke dalam ilmu tajwid atau bagian ilmu tajwid. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Nah, kemudian ketika kita sudah memahami seperti itu, ternyata pentingnya tajwid dan ternyata tajwid itu banyak ya pembahasannya. Iya, benar. Tajwid itu penting, tajwid itu banyak pembahasannya. Tidak hanya sebatas ketika kita bisa baca ikhfa dengung, kemudian kita bisa membaca iqlab izhar, itu dikatakan tajwid. Tidak. Tajwid itu pembahasannya lebih daripada itu, yaitu kepada pembahasan huruf tersebut sempurna tidak kita ucapkan. Kemudian ketika dia misalnya ikhfanya tersebut tingkatannya yang mana? Apakah tingkatan ikhfa yang jauh, dekat, atau yang nakis? Seperti itu. Kemudian gunanya sampai di mana? Yang afsahnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bahas ilmu tajwid itu sebenarnya cangkupannya sangat luas sekali. Tapi kabar baiknya kalau kita membahas ilmu tajwid itu sebenarnya mudah sekali. Mudah dan menyenangkan. Kenapa saya bisa sampaikan mudah dan menyenangkan? Ilmu tajwid itu, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya pembahasannya hanya itu saja. Tidak berubah-ubah. Dari zamannya para imam menuliskan itu ilmu tajwid di dalam kitab, misalnya kitab Tuhfatul Atfal. Sampai sekarang, ya seperti itu. Kemudian Imam Ibn Jazari menuliskan kitab Muqaddimah Al-Jazariyah. Sampai sekarang, ya seperti itu. Kalau dia Hamzah memiliki sifat rokhawah. Hamzah memiliki sifat syiddah seperti itu. Bukan rokhawah, syiddah. Nah, kalau ain dia memiliki sifat bainiyah seperti itu. Kalau huruf sad memiliki sifat isti'la, itba. Nah, sampai sekarang seperti itu. Nah, kemudian kalau nun bertemu dengan kaf, ya ikhfa. Kalau nun bertemu dengan ca, ya ikhfa gitu. Nun bertemu dengan ba, ya iqlab gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang itu tetap sama seperti itu. Itulah makanya kenapa kami sampaikan mudah dan menyenangkan. Dan dia terkonsep, ada konsepnya, ada dalilnya, dan terukur. Terukur itu maksudnya apa? Ya kalau ini pasti ini, seperti itu. Nah, makanya itu enak sebenarnya mempelajari ilmu tajwid. Dan yang lebih bersyukurnya kita, ketika kita mempelajari ilmu tajwid, berarti kita sedang berhubungan dengan Al-Quran. Berarti kita sedang memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, ini pasti mulia. Ya kan? Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka ketika kita mempelajari ilmu tajwid, berarti kita sedang menjadi sebaik-baiknya orang. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya kan?
Dan ilmu tajwid ini menjadi hal yang sangat penting. Ketika kita mau menguasai ilmu fikih nanti akan mendatangkan dalil dari Al-Quran. Ketika kita tidak bisa menerapkan ilmu tajwid di dalam Al-Quran, dia nanti akan membaca dalil dengan sembarangan. Ilmu tajwid juga nanti akan berpengaruh kepada ketika kita misalnya ingin mendalami pembahasan tentang apa misalnya selain daripada fikih, misalnya tentang adab juga nanti membutuhkan dalil dan membutuhkan bacaan Al-Quran seperti itu. Jadi kayaknya untuk setiap dasar itu ilmu tajwid ini menjadi hal yang penting, ya kan? Bahkan waktu kami masih di pondok kemarin untuk mengajarkan khot ya, atau imla, untuk mengajarkan imla, ini kan dasar imla. Dan imla ini memerlukan ilmu tajwid. Coba bayangkan ada guru imla. Imla itu mengeja huruf-huruf hijaiyah, ngajarkan huruf-huruf hijaiyah tulisan ya, supaya kita bisa menulis huruf hijaiyah. Guru imla harus bisa ilmu tajwid. Kalau tidak, coba bayangkan ketika dia misalnya mau mengeja, menyampaikan kepada santrinya huruf to tidak bisa sempurna dia ucapkan. Ketika kasrah misalnya ti jadinya bukan pui. Ketika huruf so, ketika kasrah soi, dia tidak bisa mengucapkan soi, jadinya si. Nah, kan jadi problem, ya kan? Nah, bahkan kalau mau masuk ke dalam ilmu tafsir berhubungan dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin bisa menguasai ilmu tafsir kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik? Dan semakin baik kita membaca Al-Quran, semakin nanti akan merasa di dalam hati kita. Semakin nanti kita akan merasa bacaan itu sepertinya memang hadir untuk kita. Nah, itu kalau kita bisa membaca dengan tartil, dengan benar-benar penghayatan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok surah Al-Fatihah yang harus kita bahas pertama? Kan kalau misalnya mau yang mudah, ambillah dia surah yang lebih pendek dari surah Al-Fatihah. Misalnya surah Al-Asr 3 ayat. Kenapa kok surah Al-Fatihah yang 7 ayat? Nah, kalau misalnya mau lebih mudah lagi, kulhu gitu kan, seperti itu. Qul huwallahu ahad. Ini kenapa surah Al-Fatihah? Nah, ternyata surah Al-Fatihah ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Baik untuk diri kita secara pribadi atau untuk masyarakat, untuk Islam, ini surah Al-Fatihah memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Yang pertama, surah Al-Fatihah ini merupakan inti dan pembukaan Al-Quran. Nah, Al-Fatihah berarti pembuka. Kemudian surah Al-Fatihah juga merupakan khulasah. Nah, khulasah itu inti ya, inti dari keseluruhan. Jadi keseluruhan bacaan di dalam Al-Quran itu, kalau kita perhatikan, dia sebenarnya dicukupkan dengan surah Al-Fatihah. Kalau kita sudah membaca surah Al-Fatihah, itu sudah cukup. Nah, seperti itu. Sama seperti ketika kita kalau sudah melatih surah Al-Fatihah, maka itu bisa dipakai untuk latihan huruf-huruf di surah-surah lainnya. Setidaknya nanti kita akan dapati 19 huruf yang bisa kita latih di dalam surah Al-Fatihah. 19 huruf yang bisa kita latih di dalam surah Al-Fatihah. Berarti kalau kita nanti bisa fasih membaca huruf-huruf di dalam surah Al-Fatihah, berarti bisa juga fasih membaca huruf-huruf di surah-surah yang lainnya. Karena di dalam Al-Fatihah itu sudah terdapat 19 huruf hijaiyah. Hampir sempurna. Nah, kemudian itu tadi disebut surah Al-Fatihah sebagai pembuka. Ini yang paling bawah. Surah Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, maka yang pertama dibuka adalah surah Al-Fatihah. Ketika mau membaca Al-Quran, kita baca surah Al-Fatihah. Ketika mau menghafalkan Al-Quran, kita baca surah Al-Fatihah. Kemudian, surah Al-Fatihah juga disebut kunci sholat. Nah, ini dia, kunci sholat. Jadi sholat tidak sah ketika kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan itu di setiap rakaatnya loh. Kalau misalnya membaca surah Al-Ikhlas, paling di rakaat kedua saja. Di rakaat ketiga tidak lagi dibaca. Nah, tapi surah Al-Fatihah harus dibaca di rakaat pertama, rakaat kedua. Kalau dia 4 rakaat, rakaat ketiga,
atau 4. Berarti dalam sehari semalam ada berapa rakaat kita? Ada 17. Berarti kita membaca setidaknya 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. Masya Allah. Nah, coba kita koreksi. Dari 17 kali bacaan surah Al-Fatihah kita ini kira-kira gimana kualitasnya? Gimana bacaan surah Al-Fatihah kita? Apakah masih terbata-bata ataukah sudah lancar? Coba dong, saya mau dapat follow up komen. Kira-kira dari 17 rakaat yang dibaca sehari semalam, surah Al-Fatihah yang dibaca itu 17 kali itu, kira-kira berapa persen lah kira-kira bacaan Al-Fatihahnya yang mungkin ya benar-benar fasih. Nah, berapa persen kira-kira dari bacaan Al-Fatihah itu? Coba saya mau lihat dari komentarnya dulu. Dari sholat kita 17 rakaat itu, kita membaca surah Al-Fatihah, kira-kira berapa persen bacaan surah Al-Fatihah kita yang kita rasa itu fasih atau diterima dengan penerimaan yang terbaik, seperti itu. Coba, ada yang bisa bantu untuk menjawab. Ada yang 70% merasa bacaan Al-Fatihahnya sudah bagus di dalam sholat. Atau ada yang 80% merasa bacaan Al-Fatihahnya sudah bagus dalam sholat. Atau ada yang merasa sama sekali nih, nggak ada bagusnya nih bacaan surah Al-Fatihah di dalam sholat. Seperti itu. Masih banyak sekali salahnya seperti itu. Atau ada juga yang merasa, oh udah bagus banget Ustaz, udah 100% insya Allah bacaan Al-Fatihah saya sudah bagus banget, seperti itu. Nah, coba silakan disampaikan di komen, saya mau coba lihat. Nah, atau ada yang pengalaman, mungkin ada yang punya pengalaman dari membaca surah Al-Fatihah, kira-kira misalnya dia baca Al-Fatihah, tapi bacaan Al-Fatihahnya ada yang salah. Atau mungkin gini, coba sampaikan di kolom komen juga, kira-kira pernah nggak mendapati bacaan imam sholat ketika membaca surah Al-Fatihah salah? Atau dia ngerasa bacaan imam ini salah nih? Nah, tuh. Sudah bisa mulai ngerasa bacaan imam salah. Coba ada. Silakan disampaikan di kolom komentar. Bantu saya untuk bisa memberikan tanggapan. Selama mungkin dia sholat berjamaah di masjid misalnya, dia dapatin dan dia kayaknya ngerasa bacaan imam ini salah. Coba, ada nggak? Atau memang di situ imamnya sudah para hafizul Quran ya? Ada kira-kira? Berarti rata-rata semuanya ini diimami dengan imam yang bacaannya sudah fasih ya, tartil kan, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah dari sini ini sering Ibu Hasna sering mendapati kadang para imam membaca Al-Fatihah sembarangan ya kan, tidak diperhatikan bacaannya ya kan. Ada lagi yang mendapati seperti itu? Bacaan benar kita tentulah orang yang sudah pasti yang bisa menilai, yang susah juga menilai diri sendiri. Ya benar, makanya tuh harus ikut kajian ya kan. Ketika nanti ada kesempatan membaca, maka langsung raise hand. Nah, saya yang membaca supaya dikoreksi seperti itu. Insyaallah. Yang lain silakan. Pernah mendapati bacaan imam ketika membaca bukan alhamdulillahirabbil alamin, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kita bukan sedang menghibah atau menggosipi para imam yang seperti itu ya. Tapi memang ketika ditunjuk menjadi imam, setidaknya dia memang harus punya bekal, minimal bacaan surah Al-Fatihahnya harus fasih. Nah, seperti itu. Tidak boleh tidak. Nah, seperti itu. Nah, ya kan? Nah, itulah konsekuensi ketika menjadi imam, ya kan? Makanya kami juga sering melakukan pelatihan imam masjid, ya kan? Nah, melakukan pelatihan bacaan di masjid, imam masjid dan jamaahnya seperti itu. Nah, ada Ustadz di sini rutin beliau jadi imam dan imam ini sudah sepuh, beliau juga nggak pernah mau jadi makmum,
dan selalu jadi imam. Nah, kan jadi problem kalau kita dapatin banyak seperti ini. Nah, ini gimana nih sholatnya? Bagaimana sholatnya? Dan bagaimana sholat kita yang menjadi makmum? Bagaimana kalau kita mengetahuinya? Ini kan ada hukumnya semua. Ada hukum mufaraqah, hukum memisahkan diri dari jamaah. Ketika kita tahu bacaannya tidak bagus atau bacaannya misalnya salah, salahnya sampai kesalahan jari, kesalahan yang merubah makna. Misalnya contoh, ketika membaca iyyaka, tapi iya-nya tidak dinaberkan, iya-nya tidak diangkat sedikit suaranya. Dibaca gini, iyyaka, seakan-akan iya-nya hilang satu. Maka artinya sudah berbeda. Kalau iyyaka, hanya kepadamulah kami menyembah. Tapi kalau iyyaka, hanya kepada Tuhan matahari. Nauzubillah min zalik. Ngeri ya? Nah, makanya bahaya nih. Nah, sering mendapati bacaan yang salah dari Imam Masjid huruf goin. Sering dikolkolakan. Magadu. Harusnya magdu kan? Jadinya magadu. Nah, kadang panjang pendeknya juga tidak sesuai. Iya benar. Belum lagi kalau misalnya huruf shad. Harusnya dibaca ihdinas soi. Tapi belum lagi membaca izharnya harus jelas. An'am. Seperti itu. Belum lagi membaca walafdho. Huruf dotnya harus ada istitolah. Walafdhol. Rata-rata banyak membaca walafdho. Kan bahaya. Makanya saya berharap mudah-mudahan kita sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling menguatkan. Semoga dakwah surah Al-Fatihah yang sedang kita gaungkan, kita mulai ini bisa menyebar banyak sehingga banyak yang terperbaiki. Insya Allah itu tidak sulit jika ada kemauan dan jika ada kesempatan. Maksudnya gimana? Kita ini sudah mau belajar, tapi ada imam yang tidak mau digantikan posisinya. Maka kita buat kesempatan supaya imam itu belajar. Contohnya gimana? Kita buat misalnya pelatihan imam dan imam masjid di situ, pelatihan membaca Al-Fatihah di situ. Itu pun bisa seperti itu. Kami pernah melakukan dan sering melakukan seperti itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan dakwah surah Al-Fatihah kita ini bisa menyebar banyak terbaiki dari bacaan surah Al-Fatihah. Nah, kita sambung kembali kepada pembahasan kita. Sedikit tadi kita ini ya cerita-cerita tentang Al-Fatihah. Kemudian juga surah Al-Fatihah itu sebagai cahaya dari langit. Ketika surah Al-Fatihah diturunkan, pintu langit itu terbuka dan seorang malaikat, ya bukan seorang malaikat, salah nih tim editor. Dan malaikat turun menyampaikan bahwa surah ini adalah cahaya yang belum pernah diturunkan kepada nabi sebelumnya. Jadi hanya diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Al-Fatihah juga sebagai ar-ruqyah. Ar-ruqyah itu apa? Penyembuh. Nah, memiliki kekuatan penyembuh. Makanya kan kalau orang ingin mengobatin kan, bacanya Al-Fatihah gitu. Di tiup-tiupnya gitu kan. Padahal bukan karena tiupannya, tapi karena Al-Fatihahnya, dan biiznillah karena Allah yang menyembuhkan seperti itu. Kemudian surah Al-Fatihah juga disebut atau memiliki keutamaan Ummul Quran, yaitu induk Al-Quran. Ummul Kitab, induknya kitab. Intisari dari kandungan Al-Quran. Nah, kemudian surah Al-Fatihah juga memiliki keutamaan sebagai As-Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang selalu dibaca, diulang-ulang di dalam sholat. Di setiap rakaat sholat. Insyaallah. Begitulah keutamaan surah Al-Fatihah. Dan ini masih banyak lagi, sebenarnya masih ada lagi keutamaannya. Nah, tapi tidak kita muat seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya kita kembali kepada pembahasan di buku kita. Nah, pembahasan di buku kita. Nah, di buku kita bahkan ada penjelasan jalan yang lurus, permohonan hidayah ya kan, keutamaan dan keberkahan. Nah, situ ada penjelasannya, nanti bisa dibaca ya di buku kita ya. Kemudian sering dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga keutamaan Al-Fatihah. Tidak ada yang bosan ya kan membaca Al-Fatihah ya kan. Nah, seperti itu. Kalau orang sakit, menjenguk sakit, memulai pekerjaan, memulai berdoa, Al-Fatihah, selesai berdoa, Al-Fatihah seperti itu. Mengirimkan doa, Al-Fatihah seperti itu.
Nah, singkatnya, surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang agung, memiliki makna yang mendalam, dan memiliki keberkahan. Nah, jadi kalau kita jadikan ikhtiar kita dalam kehidupan kita untuk memperbaiki Al-Fatihah, semoga itu mendatangkan keberkahan untuk kita. Karena upaya kita untuk memperbaiki ibadah sholat kita. Mudah-mudahan nanti setelah memperbaiki Al-Fatihah, kita juga punya kesempatan memperbaiki bacaan sholat yang lainnya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian kita langsung masuk pembahasan selanjutnya, itu tajwid dalam surah Al-Fatihah. Ayat per ayat. Nah ini dah, mari kita bahas ya, ayat per ayatnya. Nah ini kita masuk kepada pembahasan tajwidnya dulu, belum kepada makhraj dan sifatnya. Karena nanti ada pembahasan tersendiri atau lembaran tersendiri untuk membahas tentang makhraj dan sifatnya. Nah, ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nanti ada perbedaan. Apakah ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim atau bukan? Nah, tapi itu nanti pembahasannya lebih lanjut. Nah, itu pembahasan setelah mungkin setelah pertemuan ini, kalau misalnya kita ada pertemuan lagi, kita akan bahas itu. Nah, kita fokus pada pembahasan tajwidnya. Bismi, huruf ba. Nah, di sini hurufnya sebenarnya nama aslinya huruf ba, bukan huruf bi. Huruf ba. Nah, perhatikan huruf ba ini mendapati harokat kasroh. Nah, jadi harokat itu ada tiga. Ada tiga harokat. Yang pertama harokat dhamma, u. Yang kedua harokat fathah, a. Yang ketiga harokat kasroh, i. Fathah, a. Dhammah, u. Kasroh, i. Jadi bismi, bi-nya mendapatkan harokat kasroh. Maka dibaca pendek dengan harokat kasroh, jelas, bi. Bi. Dan harokat kasroh, dia harus sempurna terbuka mulutnya, tertarik rahangnya. I. Sempurna. I. Nah, namanya itsmamul harokat, menyempurnakan harokat. Tidak boleh miring. Bi. Nah, jadinya imalah, tidak boleh. Harus sempurna terbuka. Bi. Nah, gitu. Kemudian ismi. Nah, sebenarnya ada bi ismi di sini. Nah, dibaca sukun pada huruf sin. Ketika membaca sukun huruf sin, harus mengalir sedikit udara. Kayak disisen ular. Bis. Nah, seperti itu. Kemudian disambung dengan harokat kasrah pada huruf mim. Bismi. Nah, gitu. Kemudian lafaz Allah. Allah. Alnya di sini disebut alif lam syamsiyah. Karena huruf lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Ya kan? Ada 15 nanti huruf syamsiyah, ya kan? Nah, maka lamnya harus dibaca jelas. Allah. Nah, dan lamnya tidak dibaca yang lam yang pertama. Karena ada tasdidnya juga sih. Jadi didogomkan ke lam berikutnya. Allahi. Nah, dan diperjelas huruf hamzahnya ketika dia fathah. A. Allah. Allah. Nah, jangan Allah tapi A. Allah. Nah, tapi kalau digabung Bismillahi. Nah, seperti itu. Kemudian huruf lam bertasdid. Nah, ketika ada tasdid ini kita harus ada penekanan bacaannya. Ditekan. Nah, nanti kita juga akan dapati di bawah bahwasanya huruf lam ini memiliki sifat inhiraf, yaitu menyimpang keluar udara atau suara dari kanan dan kiri. Karena dia tertekan di atasnya. Allahi. Kemudian ada huruf ha yang mendapatkan harokat kasroh. Nah, ini harus dibaca jelas. Hi, ya. Jangan i, kalau i dia hamzah, tapi di sini ha. Hi. Bismillahi. Kemudian ar-Rahmani. Ar-Rahmani, arnya di sini juga alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Nah, maksudnya alif lam syamsiyah ini gini. Alif lam syamsiyah. Syamsiyah ini kan syam, matahari. Nah, ibaratnya alifnya ini adalah bintang. Alif adalah bintang. Bertemu dengan lam yang matahari. Bintang ketemu dengan matahari, maka bintangnya akan hilang. Maka tidak dibaca. Lamnya tidak dibaca. Tapi berbeda nanti komar. Komar itu bulan. Alif lam komariah.
bulan bertemu matahari, maka bulan akan terlihat. Bulan bertemu sama bintang, afwan. Bulan bertemu dengan bintang. Bulan bertemu sama bintang, ya kan? Maka akan terlihat. Nah, ini alif lam syamsiyah karena huruf lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ro. Maka alif lamnya jangan dibaca, langsung masuk ke ro, diidghamkan ke ro. Ar. Nanti akan dibahas di bawah sifat ro itu ada takrir, ada tekanan. Dan ro-nya juga di sini yang tafkhim, tebal. Ar-ro, ro tebal, tafkhim. Nah, di sini ada. Ro-nya dibaca tebal. Dan dia juga bertasdid. Kalau dia bertasdid berarti harus ada tekanan sedikit. Tapi di ro bukan ditekan. Namanya ditakrir. Apa tuh takrir? Takrir itu adalah kayak pengulangan, kayak getaran. Ar. Nah, ar-ro, ar gitu. Kemudian ro-nya tebal. Supaya bisa tebal, caranya naikkan aja lidahnya ke atas. Ar-ro. Posisikan lidah naik ke atas langit-langit. Ro. Nah, nanti balasan tafkhim tarqiq tipis. Caranya turunkan lidahnya. Ri. Kalau lidahnya naik tebal, lidahnya turun tipis. Ro, ri. Nah, seperti itu. Kenapa dia dibaca tebal? Karena berharokat fathah. Ro. Ar-roh. Nah, kemudian huruf ha, sukun juga harus dibaca jelas ha. Ha ya, bukan ar-ra, tapi ar-rah. Nanti ada kita dapatin sifat huruf ha bagaimana. Nah, di bawah. Kemudian huruf ma. Nah, ma dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Kita sebut dia mad tabi'i. Ma ar-rahma. Nah, seperti itu. Karena ada alif yang mengikutinya dan sebelumnya berharokat fathah. Ma. Nah, seperti itu. Kemudian ni dibaca pendek dengan harokat kasroh. Ar-Rahmani. Nah, kalau kita wakaf, dia menjadi an. Hilang harokatnya jadi sukun. Sukun ini bukan harokat ya. Sukun ini dia berhenti atau sakinah, tenang. Tidak ada harokat situ. Berhenti tetap. Kenapa? Karena arti harokat, pergerakan, bergerak. Bergerak mulutnya. A, bergerak ke atas. I, bergerak ke samping. I. Kemudian U bergerak ke depan. Tapi kalau dia sukun atau mati atau sakinah, dia tidak bergerak. Selesai. Ar-Rahman. Selesai, tidak bergerak lagi. Nah, itu namanya sukun. Nah, ini nanti ketika di akhir waqaf ada dibaca dengan mad arid disukun. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Kita pilih salah satu dan kita harus konsisten. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, di situ 2 harokat mad arid disukunnya, maka sampai akhir 2 harokat. Ketika 4, maka sampai akhir 4. Ketika 6, sampai akhir 6. Yang mana yang lebih bagus di antara 2, 4, atau 6? Tergantung. Kalau kita sholatnya memang sholat yang cepat. Maksudnya sholat yang cepat itu sholat tarawih, maka 2. Tapi kalau sholatnya sholat fardu wajib, ya kan, maka bisanya 4. Tapi kalau kita mau lebih tenang lagi 6. Tapi yang disarankan adalah 4. Kalau 6 nanti dia mirip dengan mad lazim. Nah, tapi kalau 4 berbeda, bukan mad lazim dan juga bukan mad tabi'i, 4. Nah, standarnya sih 4. Mad arid lisukun. Kemudian mad, bagaimana panjangnya mad? Mad itu seperti 2 huruf. Misalnya qala, 2 harokat. Qala berarti kokola, seperti itu. Kalau tadi ar-rahmani, berarti ma-nya ada 2. Ar-rahmani. Jadikan 1 ar-rahmani, seperti itu. Berarti kalau ar-rahimi, 2 harokat, seperti 2 huruf. Nah, atau seperti 2 ketukan, 1, 2, seperti 2 harokat. Nah, kalau 4 berarti 4 ketukan, 1, 2, 3, 4. Seperti itulah mengukur mad. Tapi Ustadz, ada matnya yang panjang, mat gondrong gitu kan, mat gondrong. Nah, kalau dia nada, bukan nada, tapi tempo bacaannya pakai tempo yang lambat, maka matnya juga akan semakin panjang seperti itu. Nah, selanjutnya ar-rahimi. Ar-rahimi
dia bertemu dengan lam, lamnya disebut alif lam syamsiyah. Nah, kemudian rohi, rohnya tebal, hanya tipis. Rohi. Kemudian di rohim ada di situ ya sukun. Sebelumnya berharokat kasroh, maka dia disebut mad tabi'i. Mi di situ. Nah, ini sama mad arid disukun. Kemudian di ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdu al di sini harus dibaca jelas karena di sini disebut alif lam qamariyah. Qamar jelas. Ketika ada bulan dengan bintang, maka bintangnya akan kelihatan. Tapi kalau ada bulan, ada bintang dengan matahari, maka bintangnya tidak kelihatan. Nah, kalau qamar dia kelihatan. Al huruf lam bertemu dengan huruf qamariyah, ada 15. Ada 14 juga ya. Lam dibaca jelas, namanya izhar qamariyah. Al. Nah, kemudian hamdu, ha dan mim dibaca pendek dengan harokat fathah di hanya. Nah, kemudian mimnya disukunkan. Nah, alhamdu. Nah, nanti ada karakteristik atau sifat di huruf lam, dia nama sifatnya bainiyah. Nanti ada penjelasan di bawah. Lamnya ada bainiyah seakan-akan panjang sedikit. Alha, alha. Mimnya juga sama bainiyah. Alhamdu, alhamdu. Jadi tidak langsung alhamdu. Alhamdu. Nah, gitu. Ada kayak jeda sedikit. Nah, itu disebut bainiyah. Hurufnya lin umar, lam, kemudian nun, ain, mim, dan ro. Seperti itu. Nanti ada penjelasannya di bawah. Nah, kemudian lillahi, huruf lam bertasdid, dibaca dengan penekanan ya. Lillah. Nah, pokoknya ingat kalau ada tasdid ditekan. Kecuali tasdid di huruf ro. Dia harus takrir. Nah, bergetar. Nah, khair barakallahu fikum. Hi dibaca pendek dan jelas. Robbi, nah huruf ro-nya dibaca tebal, ro. Robbi, banyak bertasdid juga ditekan. Robbi, itu jangan Robbi, tapi Robbi. Al-alamina, al-alamina. Sama, alnya juga di sini qamariyah. Nah, dan ain di sini dia memiliki sifat bainiyah. Al-alamina. Dan ainnya juga dua harokat. Nah, mad tabi'i kan. Al-alamina kalau dihidupkan. Tapi kalau dimatikan berlaku hukum mad arid disukun. Al-alamin. Tinggal pilih 2, 4 atau 6 saja. Nah, seperti itu. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim sama seperti ayat pertama, hukum tajwidnya sama, pengulangan. Kemudian ayat selanjutnya Maliki Yaumiddin. Nah, ini di riwayat kita dibaca panjang ya, namanya Maliki. Tapi ada riwayat yang lain dibaca pendek, Maliki. Nah, itu sama. Nah, sama-sama dari Rasulullah. Sama-sama tersambung riwayatnya. Dibaca panjang, Maliki dengan Maliki. Nah, itu ada riwayatnya. Tapi kita, kalau kita membacanya dengan panjang, Maliki. Kita lihat di mana yang perlu kita perhatikan tajwidnya. Nama dibaca panjang 1 alif, 2 harokat karena hukumnya berharokat fathah. Kemudian liki. Nah, liki ini dibaca pendek. Jangan sampai ki-nya dibaca panjang maliki yau. Nah, kiyau nanti memiliki, jadi memiliki kerajaan. Nah, ki-nya dibaca pendek ya. Kemudian yaumiddin, yau. Nah, di huruf waw ada lin. Apa itu lin? Lunak. Nah, dan sukun. Nah, yau, ya, majukan ke depan bibirnya. Yau, 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 yaumi. Baru tarik ke belakang karena dia kasrah. Ingat, kasrah tadi ditarik. Jadi, yaumi, yaumi. Nah, gitu dia. Kemudian ad-din. Ad-din alif lam syamsiyah. Dan harus dijelaskan huruf dalnya. Dalnya, da, di. Nanti kita akan belajar sifatnya di bawah. Kemudian selanjutnya iyyaka na'budu. Nah, perhatikan di iyyaka. I dibaca panjang satu alif, 2 harokat. Iya. Nah, karena huruf hamzahnya berharokat kasrah diikuti dengan ya bertasdid. Nah, tapi ya bertasdid di sini harus dijelaskan ya-nya di sini ada 2. Bagaimana cara menjelaskannya?
berlaku kaidah namanya kaidah nabar. Apa itu kaidah nabar? Yaitu menekan sedikit suaranya. Iyyaka, iyyaka, seperti itu. Jadi tidak datar, tidak iyyaka, tidak hilang ya-nya. Nah, harus iyyaka gitu. Nah, kayaknya juga dibaca pendek, jangan panjang. Kemudian na'budu, nah ain. Nah, ketika membaca na'budu, huruf ainnya di tengah tenggorokan ya. Nah, ini harus bukan na'budu tapi ain. Na'budu, na'budu. Nah, nanti perhatikan di bawah ada penjelasan ain itu memiliki sifat bainiyah. Lin Umar 75% mengalir. Kalau tadi al sama ain juga gitu. Nah, berarti kalau na'budu bukan na'budu tapi na'budu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, perhatikan sinnya. Sinnya harus sukun dibaca jelas. Ada hamasnya. Nah, seperti itu. Kemudian diperhatikan ketika berhenti mad disukun, apakah 2, 4 atau 6 samakan dengan yang di atasnya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdina. Nah, perhatikan huruf H di situ. Harus dibaca jelas. Ada hamasnya. Mengalir suaranya. Ihdina. Nah, nanya 2 harokat. Ihdina. Nah, ihdina. Tapi kalau masuk ke sad, dia tidak dibaca 2 harokat. Ihdinas sai. Nah, jadi 1 harokat. Ihdinas sai. Nah, kenapa? Karena di situ berlaku tasdid di huruf sad. Nah, di situ alif lam syamsiah kan. Nah, jadi bukan al tapi as-sai. Nah, bukan al-sai. Bukan ihdinal tapi ihdinas sai. Langsung masuk ke sadnya. Seperti itu. Diidghamkan ke huruf sad. Dan di sini sadnya sad murni. Sadnya bertasdid dan juga dibaca tebal. Ihdinas sai. Bukan ihdinas si, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian rohnya 2 rokat, ihdinas sirotol. Kemudian huruf to, perhatikan, dibaca pendek dan dibaca tebal. Nah, ini kekhususan huruf to, dia memiliki sifat isti'la dan itbaq, tebal, naik ke pangkal, naik ke langit-langit atas. To, ihdinas sirotol, to naiknya. Nanti kita lihat di bawah sifat-sifat huruf to-nya ya. Mustaqim, pakai huruf qaf ya. Nah, bukan huruf kaf. Nah, mustaqiqi ya. Taqi, nah taqi qaf. Qaf juga tebal. Qi bukan ka tipis. Ki bukan, tapi qi mustaqim. Nah, kemudian sempurnakan harokat dhammahnya. Nah, di mim dhammah. Ini perhatikan di sini kata mus, mim dhammah, sempurnakan mu. Kemudian masuk sin, tarik mus. Nah, gitu. Kemudian ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, huruf sad, masih huruf sad sama seperti di atas, ro sama to sama. Alladzina, nah, alnya alif lam syamsiah. Alladzi, zinya dibaca dua harakat. Nah, harus jelas dibaca fathah. Ini dia an'amta. Nun bertemu dengan ain. An'a dibaca izhar, tidak boleh dibaca samar kan. Nah, nun bertemu dengan ain. Nah, ini dibaca samar dengan dengung. Nah, ini salah. Ikhfa hakiki salah ya. Nah, yang benar adalah izhar. Ini kita keliru menulisnya. An'am. Nah, ini bisa dikoreksi nanti ya. Nah, ini disebut izhar hal hakiki. Oh, tidak bisa diubah. Nanti kita perbaiki. An'am. Nah, dibaca izhar, bukan dibaca ikhfa. Kemudian ketika amta, nah, ain bertemu dengan mim, mimnya harus dibaca jelas. Sekali lagi, an'amta, nun bertemu dengan ain, ini dibaca jelas atau izhar, bukan dibaca samar atau dengung. Nah, kemudian ketika membaca alaihim, mimnya juga harus dibaca jelas. Alaihim, di situ ain harus dibaca jelas. Dan ain ini juga perlu latihan yang khusus ya. Nah, ain alaihim bukan alaihim tapi alaihim. Nah, ghairil maghdubi, perhatikan cara membaca huruf ro yang di kasrah. Dibaca tarkik tipis. Nah, tadi kan ro yang di fathah tebal, ro yang tarkik tipis, caranya cukup menurunkan lidahnya.
ghairi, ri, masuk ke lam karena di situ alif lam qamariyah. Ghairil, ril, nah ghainnya dibaca tebal tapi dia mengalir. Ghairil maghdubi. Dan kenapa saya buat perkata gini? Jadi melatihnya juga perkata. Jadi kalau kita sudah belajar yang fokus, nanti melatih bacaan itu bukan lagi per ayat, tapi per kata. Bahkan melatihnya per huruf. Per huruf itu dikoreksi mana yang salah. Seperti itu. Maghdubi. Karena komponen terkecil dalam bacaan Al-Quran itu adalah hurufnya. Jadi kalau mau memperbaiki dengan fasih, dengan tartil, dimulai dari hurufnya yang diperbaiki. Seperti itu. Alaihim waladhdallin. Nah, waw berharakat fathah, bukan waw tapi walad, lanya juga berharakat fathah, kemudian ketemu sama dhad. Nah, itu alif lamnya alif lam samsiyah tidak dibaca. Waladhdall, kemudian dhadnya di situ perhatikan ada tasdidnya. Ada tasdidnya, butuh penekanan. Kaidah nabar. Waladhdall dan dhad di situ memiliki sifat istitolah. Waladhdallin. Berlaku juga di situ mad arid disukun. Nah, kesimpulan umum tajwid di dalam surah Al-Fatihah itu, di dalam surah Al-Fatihah banyak kita temui alif lam. Jadi kita bisa latihan alif lam qamariyah yang mana, alif lam syamsiyah yang bagaimana. Dan itu mudah. Juga banyak mad tabi'i. Jadi kita bisa konsisten dalam membaca mad tabi'i ketika kita sudah konsisten membaca mad tabi'i di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian banyak mad arid disukun. Mad lazim juga ada, ikhfa hakiki juga ada, izhar safawi juga ada. Nah, makanya itu kenapa memang Al-Fatihah ini cocok untuk kita jadikan sebagai latihan supaya bisa fasih di awal. Nah, bahkan bukan lagi cocok, tapi harus memang Al-Fatihah yang kita fasihkan. Karena itu merupakan bacaan sholat. Seperti itu. Kemudian, nah ini ada penjelasan. Sangat disarankan belajar sholat. Oke. Lanjut kita kepada makharijul huruf dan sifatul huruf di dalam surah Al-Fatihah. Kita lihat setelah kita baca surah Al-Fatihah itu, di situ kan terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Kira-kira dari huruf hijaiyah yang 28 itu ada berapa yang masuk? Nah, ternyata yang masuk di dalam surah Al-Fatihah yang kita rumuskan di sini ada 19. 19 inilah yang kita latih huruf hijaiyahnya. Nanti kalau bertambah 1, bertambah 2 ya tidak masalah, tapi 19 inilah yang harus kita latih. Nah, pertama bagaimana melatih huruf ba. Ba itu makhrajnya. Makhraj itu tempat keluar. Tempat keluarnya dari pertemuan kedua bibir. Bertemu dulu dua bibirnya. Baru ketika dikasih harokat bergerak dia. Ba. Ketika harokatnya kasrah bergerak ke belakang ini rahangnya, ke bawah. Bi. Nah, seperti itu. Kemudian diberikan dia sifat yang jelas, jahar. Bi. Syiddah kuat. Bi. Kemudian istifal. Istifal berkaitan dengan lidahnya. Lidahnya tidak naik tapi rendah. Nah, istifal ini berkaitan dengan lidah. B, bukan B. Bukan B, tapi B. Terbuka mulutnya. Nah, seperti itu. Kemudian sin. Nah, sin. Nah, di mana di tempatnya? Dan sin. Di ujung lidah, permukaan gigi seri bawah. Nah, ini sebenarnya untuk teorinya, ini sangat mudah. Kita bisa menghafalnya saja. Bahkan ada matannya di matan Muqaddimah Al-Jazariyah. Nah, namun prakteknya ini butuh kita talaki atau kita belajar langsung dengan guru. Sin, nah bagaimana hamesnya, nah sudah cukup atau tidak, seperti itu. Kemudian mim, alif, lam sampai bawah. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Kemudian sampai ke huruf dot juga ada. Nah, di sini tadi saya bilang dot memiliki isti'la dan itbaq, walau kemudian juga memiliki istitolah, memanjang suaranya, huruf dotnya, walau bukan walad do, tapi walau do. Nah, kemudian ghain. Nah, supaya ghainnya tidak memantul, sempurnakan sifatnya, yaitu sifat rokhawah, mengalir, nah, mengalir, rokhawah, lunak. Kemudian isti'lakan lidahnya, naikkan lidahnya, nah seperti itu. Kemudian sempurnakan huruf ta seperti itu. Khair, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Seperti itu kalau kita bongkar ayat per ayat, huruf per huruf di dalam surah Al-Fatihah.
tidak rumit ya dan tidak sulit ya sepertinya ya. Kalau membahas teorinya gampang ya. Membahas teorinya gampang dan mudah. Posisi lidah du. Nah, insyaallah. Posisi lidah du di sini. Dal. Nah, berarti bukan du tapi posisi lidah huruf dal. Nah, ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi atau gusi. Da. Ketika mau didoma, kasih harokat doma, monyongkan. Da, du. Da, du. Mal, du untuk dot ya. Kalau du itu iyyaka na'budu. Okay. Barakallahu fikum. Nah, sampai di sini kita buka sesi sharing lagi, tanya jawab. Silakan yang mau bertanya boleh bertanya terkait Al-Fatihah tadi atau bertanya tentang ini. Kita udah bahas teori Ustaz. Ustaz sudah membongkar dan bahkan Ustaz sudah memberikan modulnya. Apa step atau langkah selanjutnya? Step atau langkah selanjutnya insya Allah kalau tidak ada halangan 2 per malam Jumat. Nah, malam Jumat, besok malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, insya Allah kita akan buka unboxing Al-Fatihah sesi kedua, yaitu praktek baca. Praktek baca. Coba yang ingin ikutan sesi kedua praktek baca, siapa aja coba? Yang pengen ikutan. Berarti itu malam Jumat ya. Malam Jumat sama jamnya seperti ini. Kita akan buat sesi yang kedua, yaitu praktek baca. Jadi insya Allah satu persatu baca. Meskipun satu ayat atau mungkin satu kata tapi praktek baca. Jadi apa tadi yang sudah disampaikan nanti di murojaah diulang, video rekamannya nanti saya share diulang, kemudian PDF-nya dibaca, coba dicontoh-contohkan. Paling efektif itu di depan cermin. Nah, dilihat-lihat, lepaskan, dengar-dengar, lepaskan. Kemudian nanti insya Allah di malam Jumat, 2 malam lagi ya, berarti besok malam saya kebetulan ada privat jadi tak bisa. Besok malamnya lagi insya Allah kita akan coba praktek baca. Siapa nih yang mau coba balas dengan komen. Insya Allah Ustaz, tapi sepertinya di masjid sebelah rumah di masjid sebelah rumah ada pembukaan kajian rutin. Masya Allah. Ada pembukaan kajian rutin. Insya Allah. Atau kita buat di Jumat malamnya. Jumat malam. Kalau Jumat malam ada yang berhalangan dari kita yang 16 orang ini saya sebut sebagai halaqah perbaikan Al-Fatihah ya. Malam Sabtu. Oke? Malam Sabtu aja ya. Nah, kalau malam Jumat ada yang mau amalan, ada yang mau wiritan ya kan, juga agak susah ya. Nah, Jumat malam Sabtu ya. Oke, kita catat ya. Kita agendakan Jumat malam Sabtu, insya Allah kita tindak lanjut untuk yang malam hari ini kita sudah bahas teorinya, yaitu kita akan coba praktek baca surah Al-Fatihah. Kalau malam Ahad saya tidak bisa karena ada agenda seperti itu. Jumat kalau tidak malam Ahad, kalau malam Jumat, malam Sabtu bisa seperti itu. Khair ya. Nah, nanti juga saya akan coba sampaikan juga di grup. Mudah-mudahan nanti bertambah kita yang hadir
dia tidak ikut teori tapi ikut praktek, tidak masalah seperti itu. Oke. Nah, Jumat malam Sabtu insyaallah ya. Nah, nanti silakan nanti Bapak dan Ibu yang sudah ikut malam hari ini punya tugas berarti untuk pertama mempraktekkan sendiri dulu sebelum nanti kita praktek baca bersama-sama, melihat langsung dari lisan saya, kemudian menirunya, itu yang disebut dengan sistem talaki. Kemudian yang kedua, tugasnya menyebarkan informasi ini, menyebarkan dakwah surah Al-Fatihah ini kepada sahabat, sanak, saudara, teman terdekat, tetangga, sampaikan bahwasannya penting untuk kita memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Penting untuk kita menjaga bacaan surah Al-Fatihah kita. Seperti pentingnya kita menjaga sholat kita. Seperti itu. Karena sholat tidak akan sah kalau tidak sempurna bacaan surah Al-Fatihah. Baik, insyaallah. Nah, ada 16, 17 tadi kita yang ikut majelis Zoom ini. Semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan kepada kita. Silakan yang lain yang ingin bertanya lagi, silakan. Filenya nanti di-share. Ya, insyaallah. Filenya saya share. Untuk modulnya, e-booknya tadi sudah saya share ya. Nah, juga nanti untuk rekamannya juga akan saya share. Plus nanti di malam Sabtu itu juga akan saya coba praktekkan itmamul harokat. Itmamul harokat yaitu menyempurnakan harokat. Nah, ini merupakan bagian terpenting di awal ketika kita ingin menyempurnakan bacaan, yaitu mulai dari menyempurnakan harokat. Nah, seperti itu. Insyaallah, barakallahu fikum. Nah, mudah-mudahan yang malam hari ini hadir ikut, nanti malam Sabtu bisa ikut kembali, dan mudah-mudahan kita doakan juga saudara-saudara kita, teman-teman kita juga bisa mendapatkan hidayah berupa menuntut ilmu, hidayah berupa kesempatan untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya dan menjaga Al-Fatihahnya sebagaimana menjaga salatnya. Barakallahu fikum. Nah, jazakumullah khairan semuanya. Mungkin itu dulu dari Ana. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan. Mungkin satu orang atau dua orang lagi kalau ada pertanyaan silakan. Ada, tidak ada? Nah. Kalau nafas tidak kuat. Nah, ini pertanyaan atau pernyataan ini? Pertanyaan ya. Kalau nafas tidak kuat saat ayat ke-6, yaitu ayat ihdinas siratal mustaqim, ya. Atau kalau nafas tidak kuat, maka bisa membaca dengan bacaan yang lebih cepat. Itu salah satunya. Yang kedua, ketika mau membaca Al-Quran atau membaca ayat, usahakan kita itu membaca dengan cara mengambil nafas terlebih dahulu. Satu ayat, satu nafas. Satu ayat, satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nafas lagi. Seperti itu. Jadi satu ayat, satu nafas, satu ayat, satu nafas. Dan itu memang harus kita latih. Nah, itulah nanti latihannya di itmamul harokat. Jadi bagaimana menyempurnakan harokat itu nanti juga akan berhubungan dengan bagaimana melatih pernapasan supaya bisa panjang. Nah, itu nanti ada di materi di malam Sabtu, insyaallah. Barakallahu fikum. Termasuk juga bisa dengan olahraga supaya nafasnya panjang dan lain-lain sebagainya. Nah, juga bisa dengan cara sit up, bisa juga dengan cara berenang. Nah, ini juga bisa untuk memanjangkan nafas. Nah, kalau sesak nafasnya, nah membaca Al-Quran itulah salah satu terapi supaya nafasnya bisa teratur. Orang yang membaca Al-Quran rutin itu orang yang sehat. Kenapa? Karena dia bisa mengatur pernafasannya. Nah, ketika baca, nafas. Ketika membaca, tarik nafas. Baca, keluarkan pelan-pelan, tarik lagi.
baca keluarkan pelan-pelan. Dan kalau benar bacanya, dia nafasnya bukan dari leher. Kalau dari leher nanti bisa sakit lehernya, cepat capek. Bukan dari dada, tapi dari perut, menggunakan pernafasan perut. Nah, itulah nanti bagaimana di latihan Itmamul Harokat di malam Sabtu itu. Dan itu nanti salah satu tips supaya tidak sesak nafas. Nah, seperti itu dia. Dan tadi ada saya lihat pertanyaan kalau berhenti di coba sebentar. Kalau nafas tidak kuat saat ke-6 boleh berhenti di alaihim yang pertama. Oh, ini ayat ke-7. Ayat yang ke-7. Nah, baik. Kalau nafas tidak kuat, bagaimana caranya ketika membaca di ayat yang ke-7, bukan ayat yang ke-6 ya. Kalau ayat ke-6 ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau ayat yang ke-7 itu berbeda. Contoh ayat ke-7 dengan nafas yang tidak kuat. Saya contoh baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu cara berhentinya. Boleh nggak berhenti di alaihim yang pertama? Tidak boleh kalau riwayat Hafs an Asim. Apa penjelasannya? Nanti akan ada penjelasannya tahammul wal ada atau riwayat membaca Al-Fatihah. Mungkin di pertemuan yang akan datang atau di pertemuan yang setelahnya. Tapi tidak dianjurkan berhenti di alaihim yang pertama. Cobalah Bapak dan Ibu kalau sekarang megang mushaf Al-Quran. Kalau sekarang ada Al-Qurannya di situ. Pasti tanda berhentinya adalah lam alif. Tidak boleh berhenti. Di situ lam alif kan tidak boleh berhenti, harus lanjut. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh kepada riwayat. Nah, kalau tidak percaya, coba ya saya coba share ya. Nah, sebentar, saya coba share. Ada riwayat lain yang membaca Al-Fatihah itu alaihim yang kedua itu, alaihim yang pertama itu adalah ayat yang ke-6. Nah, ini contohnya. Coba saya share layar ya. Saya bagian layar, coba perhatikan. Ini alasan kenapa di alaihim yang pertama tidak boleh berhenti. Nah, sebentar. Saya coba buka yang ini. Jadi di alaihim yang pertama itu tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena ada riwayat yang menyatakan bahwasanya alaihim yang pertama itu adalah ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Tidak bisa dibuka. Ayat yang ke-6. Sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, coba perhatikan. Nah, ini biriwayati qolun an-Nafi, riwayat qolun an-Nafi. Nah, di atasnya ada jelas ya. Biriwayati qolun an-Nafi, suratul Fatihah, juz awal, juz 1. Nah, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat yang pertama, tapi ayat yang pertama alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua ar-Rahmanirrahim sam Maliki Yaumiddin ayat yang ketiga. Itu pun Maliki Yaumiddin maknanya dibaca pendek. Maliki Yaumiddin. Ayat keempat, 5. Yang mana ayat ke-6-nya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-6. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau kita berhenti di alaihim yang pertama, seakan-akan kita pindah ke riwayat ini. Riwayat qolun an
Nafi'. Riwayat kita adalah riwayat Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim. Alaihim ini bukan merupakan ayat yang ke-6, ya kan? Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan. Ini biriwayat Waras. Nah, riwayat Waras juga gitu. Waras an Nafi'. Nah, kemudian kalau ini ini benar. Ini bukan benar. Ini sama. Nah, hanya saja di situ ada perbedaan ketika mengucapkan alaihim sama alaihimu. Alaihim sama alaihimu. Nah, kalau di kita bagaimana? Kalau di kita alaihim kan, dan kita harusnya membaca sampai ayat terakhir. Mensiasatinya bisa juga dengan membaca cepat. Contoh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bisa. Oke? Nah, Masya Allah. Dan ini memang harus kita latih, ya kan? Nah, ini ada saran dari Ibu Asna. Bolehkah direkam suara kemudian Ustaz koreksi di mana letak aksen? Boleh. Silakan. Tapi mengirimnya ke nomor admin. Jadi kan kita ada nomor admin, ada nomor sendiri. Seperti itu. Kalau mau merekam suara, maka kirimnya ke nomor admin. Nah, nomor admin kita coba saya bacakan. Nanti saya akan koreksi kalau tidak siang sore seperti itu. Nomor admin. Khair barakallahu fikum. Selain dari itu, ada lagi yang mau ditanya, silakan. Boleh kalau ada yang mau koreksi lewat VN juga boleh, tapi saya mengkoreksinya sebisanya waktunya, ya kan? Bahkan kalau ada yang mau ngambil kelas privat juga bisa. Kita juga lagi membuka 57 sebentar ya, 67 36 2006. Nah, ini nomor admin kita. Nah, ini boleh dikirim ke situ bacaannya. Bisa nanti kita koreksi. Ya. Nah, kita juga sekarang lagi membuka kelas privat. Nah, privat untuk tartil membaca Al-Quran. Bisa belajar dari 0 sampai mahir. Nah, kelas privat. Kalau laki-laki, ikhwan sama gurunya ikhwan, laki-laki ada. Kalau yang akhwat perempuan, gurunya akhwat juga ada. Seperti itu. Kelas privat lebih intensif tentunya dan lebih maksimal. Nah, bayangkan ketika misalnya privat kita janjian misalnya hari Selasa jam 2 siang misalnya belajar setengah jam. Nah, itu lebih maksimal. Dikoreksi, kemudian nanti dibenarin. Nah, kalau privat itu biasanya satu pekan belajarnya 2 sampai 3 kali privat. Kemudian satu kali belajar 30 menit. Itu kalau privat. Baik itu yang online ataupun yang offline. Nah, untuk yang online sudah banyak kita. Ada sampai saat ini peserta privat kita itu dia yang usianya 63 tahun. Nah, dari Jakarta. Dari Jakarta dan dari Bekasi usianya 48. Nah, privat besok itu besok malam yang saya tangani. Ada juga yang privat dengan kita yang usianya 9 tahun sama 6 tahun. Kemarin beliau anak itu kakak itu kan 9 tahun SD masih juara 1 di Banten lomba hafalan Quran. Sekarang hafalannya sudah 6 juz. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ada yang memang benaran berniat ingin maksimal ya dan ingin cepat, kalau ini kan kita harus tunggu perjadwal kan. Nah, masuk ke kelas yang privat. Tentu di kelas privat ada bulgohnya. Apa itu bulgoh? Ada materinya. Apa itu materi? Ada timbal baliknya. Ya pasti gurunya sudah menyempatkan waktu, pasti kita harus memberikan
pengganti dari waktu yang disempatkan oleh guru tersebut. Tapi itu seberapa lah kan? Nah, dibandingkan dengan keutamaan, keuntungan yang kita dapatkan. Ketika kami dulu belajar misalnya sama guru kami, 1 bulan itu 3 juta. Berapalah harga segitu dibandingkan sekarang merasakan kenikmatan bisa membaca dengan nikmat, ya kan, bisa menjadi imam sholat dan lain-lain sebagainya. Nah, percaya diri kan, bisa mengajarkan dengan banyak orang seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang kita berikan kepada guru kita itu tidak seberapa, tidak sebanding dengan ilmu yang mereka sampaikan kepada kita. Nah, itu dia. Nah, ini saya sering justru habis napas diwalat dolin. Nah, ini memang harus dilatih dia Ibu. Dilatih dia Pak Tukul. Pak Tukul dari Lombok, Masya Allah. Nah, dilatih dari awal harus ngambil napas panjang dan caranya mengeluarkan sedikit-sedikit. Walau dolin. Nah, sempurna. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan, silakan. Nah, nanti yang berminat kalau mau masuk kelas privat bisa dihubungi admin atau dihubungi ke saya, ke nomor saya. Nah, sekarang untuk yang akhwat itu kelas privat hanya membuka untuk 2 orang saja. Tinggal kuotanya 2 orang saja. Yang ikhwan 3 orang. Yang ikhwan 3 orang, yang ikhwan 2 orang privat. Nah, seperti itu. Khair, barakallahu fikum. Dan dari mana nanti belajarnya? Kalau memang requestannya mau fokus Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya dulu yang dipelajari. Tapi kalau memang mau belajar dari nol, bisa belajar dari Iqra. Nah, ada yang belajar dari Iqra, naik ke Al-Quran, seperti itu. Sampai sekarang ada yang kelas privat itu yang sama saya, dia sudah sampai juz 25 talakinya. Talaki dari surah Al-Fatihah, surah An-Nas talaki, sampai sekarang di juz 25. Setengah jam setiap hari. Dalam sepekan itu 4 kali. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, seperti itulah belajar Al-Quran. Dan kita memang harus utamakan, prioritaskan belajar Al-Quran. Kenapa? Karena kesempatan kita itu, hidup itu cuma sekali. Ketika nanti kita wafat, meninggal, Al-Quran yang datang membawa cahaya, hadir membawa cahaya di dalam kubur kita. Tapi Al-Quran yang bagaimana? Al-Quran yang kita baca. Bukan Al-Quran yang indah di dalam lemari atau Al-Quran yang berdebu di atas meja atau di atas lemari, tapi Al-Quran yang sering kita baca. Dan kita memang harus bisa fasih membaca Al-Quran. Kenapa? Kan kita ini bakalan punya anak atau kita sudah punya anak. Bagaimana anak kita bisa fasih membaca Al-Quran ketika kita sebagai orang tua tidak fasih? Ya kan? Dan kita seharusnya jangan berikan investasi pahala yang banyak kepada orang lain ketika kita memiliki seorang anak, kita tidak bisa mengajarkan Al-Fatihah kepadanya. Bayangkan, ketika kita memiliki anak yang mengajarkan huruf-huruf hijaiyah, yang mengajarkan Al-Fatihah adalah kita, berapa banyak pahala amal jariah anak yang kita ajarkan itu yang mengalir kepada kita meskipun kita sudah tidak ada. Itu baru anak. Bayangkan kalau anak tersebut menjadi guru. Nantinya akan ada murid-muridnya. Masya Allah. Maka itu barakallahu fikum, Bapak dan Ibu sekalian, siapa memang yang memang benar-benar ingin memfokuskan untuk belajar, ya insya Allah berikan kemudahan. Bukan hanya kemudahan dalam hal bisa bertemu dengan guru, tapi kemudahan-kemudahan yang lainnya. Malam hari ini itu termasuk kemudahan. Dan bisa jadi kita itu bertemu, dikumpulkan di majelis Zoom, kita berkumpul di dalam grup, itu merupakan undangan dari Allah untuk kita, memberikan kesempatan kepada kita. Kita yang sudah lama diberikan kesempatan hidup, tapi kita tidak memprioritaskan bacaan Al-Quran kita. Nah, Allah kasih kita kesempatan. Nah, maka ambillah kesempatan itu. Seperti itulah mungkin motivasi dari saya, karena tadi di atas ada yang minta motivasi berupa bagaimana supaya bisa konsisten. Supaya konsisten, ingat bahwasannya yang kita bawa itu hanya bekal untuk ke akhirat, dan bekal yang banyak itu ada di bacaan Al-Quran. Kalau sholat dihitung 1, kalau berjamaah 27. Tapi kalau Al-Quran dihitung per hurufnya.
Ketika sholat juga ada Al-Qur'annya dihitung. Bayangkan ketika membaca basmalah atau alif lam mim saja, itu 3 huruf dikalikan 10, ya kan? Bahkan kalau kita bahas ke ilmu arab, 3 huruf itu alif, alif itu 3, hamzah, lam, dan fa. Berarti 3 kali 3 lagi, 9, 9 kali 10, 90 yang kita dapatkan pahalanya. Insyaallah, seperti itu barokahnya ketika kita bisa membaca Al-Quran dan kita bisa membaca dengan fasih. Tapi jangan juga nanti lagi nih, kan kalau misalnya tertata-tata atau terbata-bata Ustaz, bisa mendapatkan 2 pahala. Iya benar, terbata-bata bisa mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau misalnya fasih lancar, bisa mendapatkan pahala yang sejajar dengan malaikat kiramil bararah. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Insyaallah. Malam Sabtu ya, insyaallah ya. Kita bertemu ya. Malam Sabtu insyaallah. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk membaca lebih awal. Izin nih. Ini biar nanti beneran ini saya prioritaskan untuk baca. Ini saya foto 17 peserta. Ini saya fotokan. Ini nanti yang saya prioritaskan untuk membaca di awal-awal. Tapi tentunya dengan angkat tangan terlebih dahulu, siapa angkat tangan. Ya. Coba saya videokan dulu yang hadir. Nah, khair barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah jazakallahu khair, jazakumullah khairan kepada semuanya Bapak dan Ibu, Abang Kakak sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita semuanya bisa menjadi ahlul Quran. Sama-sama kita berdoa, Allahumma ja'alna min ahlul Quran alladzina hum ahluka wa khassatu ya arhamar rahimin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.